Assalamualaikum Tretan. Selamat datang di Raja Warta Channel. Hari ini saya sengaja mengundang sahabat saya yang cukup lama saya kenal. Namun yang saya kenal hanya teman di jalanan, teman ngopi, dan teman ngobrol di saat santai. Tapi tiba-tiba entah terbawa angin apa beliaunya masuk ke panggung politik dan saya tidak tahu. Oleh karena itu saya ingin mengajak ngobrol beliau agar nantinya ketika beliau eksis di tengah masyarakat, masyarakat akan lebih mengenal. Sebelumnya saya ingin mengenalkan sahabat saya, namanya Iwan Setiono. Dulu belum pernah saya mengenal sebutan nama lain. Sekarang beliau punya nama sebutan Koncoplek. Seplek apa teman-temannya dengan beliau akan kita korek nantinya. Saya ingin mengorek Cak Iwan ini sejak SD, SMP, SMA. Bagaimana sih kisahnya? Monggo sebelumnya sapa dulu para pemirsa Cak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Iwan Setiono nama lengkapnya, yang saat ini lagi populer dengan sebutan Cak Iwan Koncoplek. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cak Sadek, mengucapkan terima kasih kepada Sadek atas undangannya. Saya diajak podcast. Ya berharap saya nanti dibantu dengan podcast ini, karena ketepatan di tahun ini, periode ini, saya mencalonkan diri sebagai DPRD Kota Surabaya. Calon anggota legislatif DPRD Kota Surabaya. Tapi begini Cak Iwan, sebelum kita berkisah atau kita korek tentang Siap. apa program kerjanya untuk calon anggota legislatif, tentu masyarakat biar tahu. Ya, ya. Iwan itu kecil itu gimana? Nakal, ndablek, nangisan atau ya apa? Monggo diceritakan Cak Iwan. Iya, iya. Waktu SD lah, sejak SD. Jadi gini ya Sadek, saya itu hidup di Surabaya, lahir di Surabaya. Tapi perlu diketahui Surabaya saya itu Surabaya pinggiran sebenarnya. Jadi tepatnya itu di Lakar Santri. Saya itu asli Lakar Santri. Saat itu ya Lakar Santri waktu saya kecil ya posisinya ya masih ya kayak desa. Masih kayak desa, bukan kayak di Surabaya Kalau yang istilah kayak dulu kota. itu ada istilah anak singkong mungkin ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Dengan lingkungan ya seperti itu. Karena saya sendiri juga apa ya, kalau diomong nakal atau tidak, tak pikir semua anak kecil ya nakal. Tapi kan ada terkadang kan ada yang nakalnya melebihi dosis gitu loh ya Iwan. Tapi kalau standar nakal itu kan biasa. Tapi kadang-kadang ada sih melebihi dosis. Apakah Cak Iwan Enggak. masuk? Nakal saya nakal anak kecil. Jadi memang sempat lingkungan saya itu pada saat itu. Sekarang sudah berubah. Pada saat itu mungkin apa ya? Kurang, karena mungkin desa, mungkin kampung. Jadi di situ tuh tantangannya banyak. Karena lingkungan saya itu lingkungannya kurang banyak hal-hal yang sifatnya itu saya harus berubah. Saya nggak boleh harus fokus lingkungan, harus bertahan di lingkungan itu. Saya harus itu. Saya sempat hijrah sebenarnya. Sempat hijrah ikut mbah. Ikut mbah waktu itu. Sebenarnya ikut mbah tujuannya itu bukan, ya itu manfaatnya, tapi itu bentuk hijrah dan ada hikmah. Waktu itu saya sekolahnya mendekati sekolahan aja, karena saya sekolahnya di sepanjang sekolah SMA YPM, mbah saya di Kedurus. Supaya untuk menghemat transportasi, saya ikut mbah saya waktu itu. Yang di sepanjang itu? Yang di Kedurus. Yang di Kedurus. Ya, itu kelas SD, SMP atau? SMA saya. Sudah SMA. Kalau Ya. SD di Lakar Santri, SMP di Lakar Santri. Jadi pada saat itu karena dari keadaan orang tua ya seadanya. Jadi waktu itu saya SD itu sebenarnya ke negeri karena jaraknya jauh. Akhirnya di situ ada sekolahan PGRI. Akhirnya saya sekolah di depan rumah. SMP PGRI gitu. Tapi menarik kalau cerita
masa kecil. Gimana, Mas? Yang menarik apa? Di SMA, SMP, atau SD, khususnya SD. gimana ceritanya? Jadi saya ini SD itu mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu saya ini ketua kelas terus. Ketua kelas yang tidak bisa digantikan saya ini. Itu karena ngeyel atau kan Enggak, ya lumayan apa lah. karena Kalau pinter lumayan lah. Leadership. Leadership. Ada jiwa kepemimpinannya mungkin terbangun dari kecil ya. Dan mungkin ya lumayan lah, rodok pinter lah. Intinya pada saat SD jadi ketua kelas mulai 1 sampai kelas 6 itu Iya. dari prestasi terpilih atau bagaimana? Ditunjuk guru atau Waktu itu ditunjuk guru. Ditunjuk karena guru. mungkin si guru melihat potensi Mas Iwan gitu jadi pemimpin. Gitu. Iya. Nah, kalau mata pelajaran Mas Iwan, SD, SMP, SMA itu apa yang paling disuka? Kalau sebenarnya dulu itu saya eksak suka saya. Tapi akhirnya malah saya SMA itu masuk A1 saya. Masuk fisika, masuk yang eksak-eksak gitu. Cuman kesini tak pikir sudah nggak tertarik hal itu. Akhirnya saya cenderung apa ya, senang hal yang berhubungan dengan wawasan terkait dengan ya sejarah apa Tantangan itu. juga. Tantangan iya. Karena saya orang lapangan. Oke, Tretan, sementara kita close dulu atau kita sudahi dulu tentang latar belakang Mas Iwan. Yang penting bahwa sebenarnya Mas Iwan itu seorang anak kecil yang nakalnya tidak seberapa, nakal rata-rata, yang kemudian pada SMP SMA punya kenang-kenangan yang barusan secuil dikisahkan oleh Mas Iwan. Tapi saya ingin menarik masuk ke persoalan koncoplek. Saya sendiri itu sudah kenal lama, tapi kok yang saya tahu Iwan. Kok tiba-tiba muncul Iwan Koncoplek. Ini luar biasa. Nama ini, embel-embel ini luar biasa. Betul. Kapan itu Koncoplek lahir? Jadi Koncoplek itu terbesit di saat saya mencalonkan diri di caleg DPR di periode 2019. 2019. 2019. Dan menurut saya di luar ekspektasi. Ternyata banyak teman-teman yang pada saat itu sampai sekarang sih. Kalau tahu saya Cak Iwan Koncoplek gitu loh. Kalau Cak Iwan Koncoplek ya itu Cak Iwan Koncoplek. Enggak, yang maksud saya gini, pertama yang historisnya menjadikan Koncoplek. Apakah itu ide Iwan pribadi atau karena sifat Cak Iwan yang begitu akrab dengan teman-teman sehingga disebut Koncoplek? Ya jadi gini. Kadang-kadang jadi gini. Pada saat itu tuh Koncoplek itu muncul itu dari ide saya. Itu sebenarnya itu tidak sekedar api-apian jeneng. Oh Koncoplek menarik. Oh Koncoplek ini apa ya Surabaya banget. Surabaya banget gitu. Sebenarnya ada terbesit itu, tapi sebenarnya kenapa kok kuat seperti ini? Itu karena memang ada historis perjalanan. Dari historisnya gini. Saya itu pernah ada 3 hal waktu masih masa SMA. Karena saya ini dari keluarga yang tidak mampu, saya pernah berpikir tentang aku nakal terus. Kata saya itu sebenarnya nakal remaja, aku gak berubah. Aku harus lihat masa depan. Sebabnya waktu itu gini, lihat orang tua bukan termasuk orang tua yang kaya. Karena kalau orang tua kaya itu saya berpikir nanti kalau saya sudah besar saya dikasih modal untuk usaha. Itu. Karena tidak ada harapan itu. Iya. Ada harapan itu. Yang kedua, waktu itu saya menganggap gak punya saudara yang pangkat, artinya punya jabatan di apa atau pekerjaan yang itu. Kalau dulu itu kan gitu, ada nepotismenya gitu. Iya. Biasanya kalau punya saudara jabat atau apa, punya jabatan apa, pasti ditarik. Jadi istilahnya itu tidak ada tempat bersandar. Tidak ada. Akhirnya saya berpikir sendiri caranya gimana. Akhirnya saya mencoba bergeser masuk ke lingkungan yang menurut saya lebih baik pada saat itu. Saya masuk di suatu remaja masjid. Sebentar, sebelum remaja masjid, masuk ke remaja masjid, saya ingin tahu orang tua Mas Iwan itu waktu Mas Iwan sekolah itu usaha hidup di usaha apa itu? Maksudnya usaha bekerja apa? Bekerja. Menurut bapak saya serabutan. Ibu saya juga, tapi tipikal orang pekerja juga, ya marung, ya kadang itu jualan. Kalau dulu itu ada yang jualan gini loh, orang butuh apa gitu dibelikan, tapi nanti diangsur. Ibu pernah jalan seperti itu. Semacam
abang kredit gitu mungkin. Abang kredit. Ibu saya Kalau pernah yang seperti sekarang Bang Titil. iya, ibu saya juga pernah gitu. Oke, kalau gitu kembali ke masuk ke remaja masjid. Iya. Gimana ceritanya? Jadi saya setelah lulus SMA sempat ngajar TPA. Ngajar TPA walaupun kalau ngomong ngaji saya nggak terlalu pinter-pinter ngaji. Jamin saya ada salah satu ustadz yang benar-benar merubah saya. Awalnya nggak suka ngaji ya? Saya kalau ngomong ngaji itu SMA baru sok ngaji saya. Jadi ada perjalanan saya SMA bisa ngaji, tapi ada cerita menarik. Saya ini nggak bisa ngaji dan jadi guru ngaji. Dapat gaji. Yang nyuruh? Temen. Luar biasa. Boleh teman. saya ceritakan sedikit? Monggo. Itu kan sebuah kisah hidup itu harus Jadi diceritakan. waktu itu saya memang lulusan madrasah. Saya lulus madrasah sama SD. Jadi kalau pagi di SD, kalau siang itu sekolah madrasah. Tapi di saat itu masih ngaji turutan. Saya nggak bisa ngaji. Sampai SMA, saya lulus SMP, kepingin saya sekolah di sekolah Islam. Waktu saya sekolah JPM, pakai dasim sepanjang. Ya. Berusaha saya kepingin ngaji. Ternyata di situ ada, di situ setiap jam pertama itu diajari ngaji. Yang nggak bisa ngaji, ngaji Iqra di aula. Yang sudah bisa ngaji Al-Quran itu di kelas. Saya Berarti masuk ada pelajaran khusus yang pelajaran belum- khusus jam pertama. Lah ketepatan saya itu ngaji jilid 1 tapi di rumah sudah belajar ngaji di jilid 2 Iqra. di Sing rumah tutok belajar ke musola. Saya sudah di musola saya. Ya, itu sudah di musola. Setelah itu teman saya yang tutornya itu, Wan wis gak usah ngajari kon-kon wis pinter. Kan ngaji jilid 1. Ewang ono koncoku iki lho, kancamu ae lah. Ewang ono aku cek cepet. Jadi saya bantu temen ngajari ngaji. tapi jilid 1 karena saya masih jilid 2. Suatu saat tutor teman saya ini di SMA itu disuruh guru SMP karena ini yayasan SMP YPM juga disuruh ngajar di SMP ya ikut juga kurang guru. Akhirnya saya ditarik. Ayo, Ustadz cadangan. ayo, emang ono aku ini kurang guru ngajar. Lu aku kan gak iso ngaji gini. Wes khusus awakmu tak kayak jilid 1 tok ya dia. Akhirnya saya ngajar jilid 1. Jilid 1 selama berapa bulan itu jilid 1. Tapi di proses itu saya harus akhirnya semangat untuk belajar. Lah di situ akhirnya saya bisa ngaji itu prosesnya. Gajian saya. Gak bisa ngaji jadi guru ngaji dapat gaji. Itu SMA. Akhirnya iya, akhirnya saya setelah itu ngajar di salah satu TPA di kampung. Itu selama kelas 2 tahun ngajar di TPA itu. Setelah itu saya setelah lulus, saya ketua Karang Taruna sampai 2 periode atau 3 periode. Habis ketua Karang Taruna, saya jadi ketua Remas, ketua remaja masjid. Keterlibatan ini kan sudah jelas ya, sudah disampaikan. Pernah jadi guru ngaji. Walaupun pengetahuan ngajinya masih terbatas. Tapi rasa ingin tahu beliau terhadap Al-Quran, dia belajar dan alhamdulillah bisa ngaji. Kita ingin masuk ke topik koncoplek. Ini Ya, siap. banyak yang penasaran. Koncoplek ini apa sih maksudnya? Lah itu tadi belum saya ceritakan. Yang ketiga, saya tadi kan bilang, orang tua nggak ada yang ngasih modal. Saudara punya jabatan, punya pangkat, nggak ada. Akhirnya saya berpikir, saya harus cari peluang yang lain. Dua harapan ini sudah nggak ada. Akhirnya saya membangun pertemanan. Lah, alhamdulillah saya ditemukan teman-teman, orang-orang yang baik sama saya. Yang selalu motivasi saya untuk harus seperti ini, sampai di titik ini, alhamdulillah. Lah itu ada proses hubungan pertemanan yang saya bangun sampai di sini. Nah itu koncoplek bagi saya. Oh, berarti koncoplek itu bukan Iwan yang teman-teman yang menganggap Anda itu koncopleknya mereka. Iya, saya menemukan orang-orang baik yang saya anggap itu koncoplek bagi saya. Jadi sejarahnya koncoplek itu. Jadi gak asal nama, tapi ada perjalanan historis support teman-teman untuk ke saya ini. Ya itu anggap orang-orang yang luar biasa. Berarti orang yang kenal, yang dekat, Betul. baik yang lama ataupun yang baru, Betul. sama Cak Iwan dianggap koncoplek. Iya, Maka sebutan itu melekat pada diri betul. Iwan. Gitu ya? Betul. Nah, begitu ternyata sudah paham kan tentang koncoplek. Berikutnya, kapan Cak Iwan mengenal politik? Saya mengenal politik itu di tahun 2012. Pada saat itu sebenarnya saya tidak tahu ada hal yang mengondisi, ada teman yang mengondisikan. Jadi ceritanya gini, ini sekitar cerita ya. Iya.
Saya waktu itu masih ketua Remas atau ketua Karang Taruna. Ya mungkin saya termasuk aktivis kampung ya. Ada salah satu teman dari PKB. Tahun berapa itu, Cak Iwan? 2012. Saya diajak katanya makan-makan. Cak Iwan, ayo malah mangan-mangan. Ono acara partai PKB. Salah satu rumah makan di Surabaya Barat. Ya wes saya datang. Waktu itu saya sempet pakai baju kerah, kaos tapi kerah. Disuruh ganti. Loh, iki acara partai harus rodok formal. Jangan gawe kaos. Akhirnya saya ganti batik. Ini konco-konco pakai batik. Saya pakai batik. Tahu-taunya ternyata itu ada musancap. Pilihan ketua PAC kecamatan. Lah, saya ini nggak tahu. Oke lah, musancap. Ya. Mangan-mangan simpen saya itu. Pokok tujuannya mangan-mangan pertama. Betul, betul. Karena undangan nih mangan-mangan. Betul. Ternyata ada pengondisian di situ, ternyata ada di kecamatan saya itu ada 6 kelurahan. Jadi yang punya hak pilih kan ranting. 1 ketua PAC yang sebelumnya sudah jadi itu punya suara. Jadi ada 7 suara. Ketua DPC waktu itu siapa? Ketua DPC-nya waktu itu masih Cak Safa. Cak Safa. Terus akhirnya voting tertutup prosesnya. Jadi gak mencantumkan nama. Ini calon-calonnya enggak. Langsung voting tertutup. Ternyata saya dapat 4 suara. Padahal saya nggak tahu sebenarnya kalau saya ini dicalonkan. Nggak tahu. Berarti ada proses pengondisian. Dijebak itu ya? Dijebak. Semacam dijebak, diajak, diikutkan. Betul. Kontestasi pemilihan. Gitu. Iya, dimasukkan gitu. Saya merasa dijebak. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, wong ini juga aku gak minta, saya nggak minta, tiba-tiba ya tak anggap itu amanah. Dapat 4 suara itu dari berapa suara? 7 suara. 7 suara. Loh, menang lah? Menang. Berarti jadi ketua PAC. Ketua PAC. 2012 saya ketua PAC, Kecamatan Lakar Santri. Ya. Menarik. Terus? Nah, setelah itu proses sekian tahun, saya ini kan orang baru di politik, di PAC juga orang baru. Yang lain itu rata-rata ya senior di PAC itu. Saya kok seringkali kalau ke kantor DPC itu tidak ada yang banyak kenal, ngomong apapun. Mungkin saya karena dianggap junior, opo kamu masih kecil, masih arek wingi yang ngerti apa. Akhirnya suatu saat saya itu kerja tiba-tiba saya ini resign dari pekerjaan yang lama, masuk pekerjaan baru itu masuk di majalah Aula, majalah PWNU. Kantornya ya di PWNU depan Masjid Agung itu. Lah di situ akhirnya circle saya itu ternyata orang NU itu juga orang PKB juga, orang lama, senior banyak. Situ akhirnya banyak cerita tentang PKB, akhirnya saya menambah wawasan saya terkait urusan PKB. Jadi suatu saat acara apa gitu loh. Ya seringkali komunikasi sama teman-teman itu ternyata orang PKB ya orang NU sama aja. PKB NU itu sebenarnya PKB pasti NU menurut saya gitu. Sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang. Terus kemudian kan tahun 2012 ketua terpilih ketua PAC ya, terus berproses masuk ke tahun 2019 ya. Nah ketika 2019 itu atas keinginan atau atas dorongan orang lain atau keluarga? Oh gini, jadi gini, saya yang periode 2019 itu sebenarnya karena posisi saya waktu itu wakil 2 ketua DPC kota. Saya sudah di posisi wakil ketua 2 DPC kota Surabaya. Waktu Cak Safa, wakil satunya Cak Hanafi, wakil 2-nya saya. Sedangkan untuk kuota caleg di Dapil 5 itu kurang. Jadi saya waktu itu sekedar untuk memenuhi kuota sama menyelamatkan jaringan yang ada di wilayah saya. Berarti kalau waktu ketua PAC dijebak, iya. Berarti kalau ini pelengkap. Iya. Pelengkap kuota. Iya. Tuh, terus lanjut ya. Karena waktu itu kan memang matematika politiknya. Saya 1 tim aja nggak punya saya pada saat itu. Tapi menariknya di kelurahan saya, iya kan? Saya itu juara all partai. Di kelurahan saya masih juara all partai. 1 tim saya nggak punya tim saya. Terus gimana? Istilahnya ketokohan. Saya melihat ketokohan pada saat itu karena cuman saya putra daerah yang di situ kan yang nyalon kan saya. Karena saya pernah jadi RT, jadi RW, ketua Remas, ketua Karang Taruna. Terus warga menganggap koncoplek.
Ya, bisa jadi Gitu seperti ya. itu. Iya. Sehingga Ada kedekatan jadi emosional lah. emosional, bukan emosional. Terus setelah 2019 kan ini mau maju Mm-mm. karena jadi pelengkap ya Betul, sebenarnya. betul. Terus gimana ceritanya ini, Cak Iwan? Kan kalah lah istilahnya ya, Iya. nggak bisa jadi anggota legislatifnya. Kira-kira menurut Cak Iwan yang pertama mungkin kelemahan nggak punya tim ya kan. Tim. Kelemahan lainnya apa, Cak Iwan? Jadi gini, saya itu bahasa anekdot atau tidak. Tapi hari ini berbeda saya. Saya itu pernah punya ada bahasa anekdot. Mungkin saya pernah saya sampaikan. Saya itu kata gini menarik. Ada 3 hal yang menjadikan seorang pemimpin itu. Yang pertama sih nggak jadi. Apa? Garis tangan, Uh-huh. ya kan? Kepanjangan tangan. Garis tangan terkait kamu itu punya sejarah, punya turunan. Itu enggak. Yang kedua kepanjangan tangan. Sejauh mana jaringannya? Saya aja nggak punya tim, iya kan? Ya, yang ketiga pada saya itu bisa memposisikan, wis aku ikut tangan Tuhan aja lah. Itu masih seperti itu. Takdir gitu. Ya. Jadi tanpa upaya. Ya. Nah, Tapi sekarang beda. sekarang beda. Terus tentu dari 2019 ini punya pengalaman-pengalaman agar tidak terjadi di 2024 ini. Kan tentu Mas Cak Iwan ini kan kepingin tampil tahun 2024 menjadi hampir dipastikan ya 99% harapannya kan seperti itu. Harus jadi. Apa saja sekarang yang beda dilakukan oleh Cak Iwan daripada sebelumnya? Sebelum saya cerita itu, 2019 itu ada satu cerita yang menurut saya itu luar biasa dan menarik terkait urusan persahabatan, terkait urusan kedekatan emosional antar teman, koncoplek. Koncoplek. Ini sedikit saya ceritakan aja ya. Jadi saya waktu itu ketemu teman, ya sekarang ada di DPR. Ya. Sekarang ya, saya nggak pernah kenal, ya Pak, saya itu cuma ketemu. Langsung saya sebut aja ya, Ya. Cak Mahfud. Ketemu Cak Mahfud, padahal secara matematika politik saya, Cak Mahfud itu wakil ketua Komisi B. Komisi B. Waktu itu Cak Mahfud nyalek di Dapil 1, saya Dapil 5. Dapil 5. Jauh jaraknya. Jauh, nggak ada hubungan, sama-sama kota. Tapi kita punya chemistry. Kita punya chemistry ketepatan Cak Mahfud pada saat itu ada rezeki lebih lah. Tapi dia mau bantu support aku, kepingin jadikan aku. Padahal matematika politik nggak ketemu. Saya disupport sama Cak Mahfud itu luar biasa pada saat itu. Berarti salah satu bisa juara di kelurahan. Itu andilnya Cak Mahfud. Enggak gitu. Ya di antaranya juga sih, di antaranya juga. Ya kan karena supportnya kan luar biasa. Betul. Jadi betul. intinya dari bagian sukses itu ada Cak Mahfud di dalamnya kan gitu. Iyalah pada saat itu. Cuman ya karena memang matematika politiknya nggak ketemu, ada 2 incumbent waktu saat itu. Pak Mas Duki Toha sama Abah Mino. Wah, itu incumbent top-top Ya, itu. sudah bisa Jadi matematika. kalau Cak Iwan kalah itu menurut saya loh ya wajar. Ya wajar. Karena istilahnya arek Surabaya itu Jangankan kuat sampean, aku sendiri aku sisok nilai lek kalah. Tapi yang penting saya tunjukkan loyalitas ke partai, saya bisa support suara. Yang penting itu. ini. Tapi minimal Cak Iwan sudah berani mengambil kesempatan. Nah, kesempatan yang 2024 ini kira-kira apa ya? Ibarat strategi mungkin ya. Sampai sejauh mana perkembangan? Ini kan sudah beberapa bulan ini dimulai pileg. Jadi gini, kembali lagi ke persoalan koncoplek. Sebenarnya apa yang saya lakukan hari ini itu sebenarnya saya mencoba untuk memanfaatkan kedekatan saya dengan teman-teman yang ada di sekitar saya. Bahkan ketepatan, alhamdulillah, saya ini dapat support penuh dari salah satu politisi dari DPR RI, disupport penuh. Ketepatan saya juga bagian dari orangnya, Itu disupport penuh, saya ya banyak difasilitasi sebenarnya sampai hari ini. Ya tapi kan begini, apapun dukungan orang luar, tapi diri sendiri yang akan mencapai itu. Kan? Betul. Saya tetap ikhtiar. Ikhtiar Cak Iwan itu sejauh mana? Kalau dulu tidak punya tim, nah, apa sekarang tetap? Bagaimana? Kalau sekarang alhamdulillah saya punya relawan yang alhamdulillah kelihatannya sih solid, bisa support saya karena sampai hari ini ada beberapa grup yang ada di WA saya, jadi grup keterwakilan relawan-relawan di masing-masing kecamatan sudah ada.
Bahkan hari ini sudah proses pendataan, sudah alhamdulillah banyak yang support. Dan menurut saya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada relawan Koncoplek yang sudah mau bantu saya. Semoga cita-cita kita semua bisa tercapai. Harapan saya seperti itu. Harapan saya itu. Ya. Oke, Tretan. Saya sekarang yang terakhir Cak Iwan ya. Karena penjelasan Cak Iwan, penyampaian Cak Iwan itu Surabaya asli. Saya pikir tidak perlu menjelaskan apa yang disampaikan. Tapi yang terakhir, harapan ketika di pileg ini apa nantinya? Ya harus dilantik. Harapannya harus dilantik, saya bisa manfaat, amanah pada masyarakat, terutama kepada relawan-relawan Koncoplek yang sudah ada. Karena relawan Koncoplek ini insya Allah sudah solid lah. Oke, Tretan. Demikian dulu ngobrol saya atau bincang-bincang saya dengan Cak Iwan Koncoplek. Beliau berada di Dapil 5. Semoga semua, khususnya Dapil 5 yang mendengar atau melihat podcast ini lebih yakin mengantar Cak Iwan ke DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, Tretan. Assalamualaikum.